Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini tepatnya hari Jumat kita dapat kembali bertemu ya. Namun kali ini Bapak harapkan kalian semuanya sudah pada siap untuk pembelajaran hari ini. Sudah siap semuanya? Siap, tapi sebelumnya untuk memastikan kesiapan kalian, Bapak ingin duduknya yang betul-betul sudah siap ya. Oke. Siap. Dan berikutnya, sebelum kita mulai pertemuan di pembelajaran kali ini, baiknya kita baca doa terlebih dahulu. Oleh karena itu, Bapak minta bisa silakan ke depan untuk memimpin doa seperti biasa. Ya. Ada, sambil lihat. Seperti biasa, doanya silakan. Siap. Siap, matahari dimulai. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Selanjutnya setelah kita berdoa, Bapak ingin pastikan dulu siapa saja yang tidak hadir pada pertemuan kali ini. Fauzan, Sabrina, ya 3 orang. Yang hari ini sudah hadir, terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan kalian dapat mengikuti pembelajaran pada pertemuan kali ini. Baiklah anak-anak Bapak yang membanggakan, untuk pertemuan kali ini kita akan belajar P5. Tentunya pastikan kalian tahu dengan P5 ya. Apa P5? Untuk menyemangati pertemuan kali ini ya. Nah, kita sudah berdoa dan ada sedikit nyanyian ya, profil Pancasila. Kalian pada tahu kan lagunya? Oke, sebelum kita lanjut kita nyanyikan sama-sama dulu mengenai profil Pancasila kita ya. 1, 2, 3. Nasionalisme dan cinta terhadap kalian. Sebelumnya mari kita sama-sama menyanyikan lagu nasional ya. Kita sama-sama berdiri. Ayo berdiri, pasang telinga. Ya, Garuda Pancasila kita nyanyikan sama-sama. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, aku dapat pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Nah, sebelumnya Bapak akan membagikan dulu. Ini biasanya 1 meja 1 ya? Ya. Tentang pembelajaran. Lanjut, lihat di depan kalian ini merupakan alur dari perkembangan dimensi di profil Pancasila. Adapun untuk pendidikan agama Islam itu ditambah ya. Tapi sebelumnya kita ketahui dulu bahwa yang akan kita ambil temanya yaitu apa? Gaya hidup berkelanjutan ya. Dimensinya yaitu lihat yang pertama elemennya yaitu bertawaf kepada Tuhan yang sudah kita lakukan dari awal dengan membacakan doa bersama ya. Sangat untuk berperilaku ramah lingkungan. Apa itu ramah lingkungan? RA yaitu rahmatan lil alamin ya. Sebagaimana judul di awal yaitu apa? Beradab
dan ta'adub atau soleh sosial, menjadikan kamu generasi yang soleh, ya, generasi solehah. Memahami sikap perilaku mencerminkan akhlak mulia, baik terhadap diri sendiri, orang lain, dan terhadap alam kehidupannya. Ya, untuk peduli merawat lingkungan sekitarnya dengan berdasarkan kearifan lokal dan ajaran agama. Kemudian dinamis, inovatif. Sejauh mana kalian berinovasi, ya, menciptakan kreasi, ya, harus punya pemikiran untuk lebih maju, ya, kreatif. Bapak harapkan hari ini Bapak ingin melihat kreativitas kalian, ya, melalui karya, melalui memanfaatkan mendaur ulang sampah, ya, sampah plastik terutama. Dan kalian sebagai pelajar Pancasila melalui kegiatan yang bertema hidup berkelanjut, dengan mengurangi dampak pencemaran lingkungan dari sampah yang berserakan yang setiap hari, setiap waktu kau lihat dan kamu cuek terhadap generasi alfa. Tindakan lanjut dan refleksi, nanti hasilnya akan dinilai dan dipajang di sini, dipajang di ruangan ini, menjadi contoh buat kelas lain. Yang namanya sampah berarti nggak bisa atau nggak bisa digunakan lagi kan? Nah, tetapi masih dapat didaur ulang, meskipun halnya nggak bisa digunakan, tapi dapat didaur ulang, digunakan lagi, ya, menjadi barang yang bernilai dan berharga, ya. Nah, sampah terbagi jadi dua, ada sampah. Nah, sekarang silakan dibuka di bukunya sambil, nah ini, ya, hidup berkelanjutan, ya. Kita lihat halaman 4, ya, pengenalan sampah. Itu ada sampah organik dan non organik, ya. Sambil kita pahami dulu. Ada sampah organik dan anorganik, ya. Ada dua jenis sampah, yaitu apa? Yang pertama sampah organik dan non organik. Dan kita pilih mana yang termasuk sampah organik dan mana yang termasuk sampah non organik. Oke, kita ketahui dulu. Sampah organik adalah sampah lingkungan, ramah lingkungan, dan bisa diolah kembali menjadi sesuatu yang bermanfaat bila dikelola dengan tepat. Tapi sampah bila tidak dikelola dengan benar akan menimbulkan penyakit dan bau yang kurang sedap, ya, kurang hasil dari pembusukan sampah. Sebagai pupuk organik, kami silakan nanti kalian catat, ya. Sebagai pupuk organik untuk tanaman, contohnya seperti apa? Dari buah-buahan, kulit pohon hewan itu kalau dilamakan ya bisa jadi kompos, ya. Sebagai sumber humus, tahu humus? Ini juga sama hukum yang mestinya didaur ulang menjadi berbagai jenis produk yang bermanfaat, ya, didaur ulang, ya, banyak, ya, dapat dijadikan bahan bakar alternatif, ya. Ini pengganti bahan bakar, ya, seperti arang, ya. Sate kan mau pakai arang, ya, diambil dari sisa-sisa tanaman pembuat kayu, ya, bukan sampah organik yang tepat, ya. Kemudian sampah yang kedua adalah sampah apa? Anorganik. Sekali lagi tadi sampah apa yang pertama? Organik. Yang kedua anorganik. Kalau anorganik sampah yang sudah tidak dipakai lagi dan sulit terurai. Kalau ini dapat terurai, contoh seperti bekas kulit dari buah-buahan, ya, itu cepat terurainya, bisa digunakan jadi pupuk, ya. Nah, kalau ini yang organik itu tidak dipakai lagi, dan seperti apa contohnya tuh? Sampah anorganik tertimbun di tanah dapat menyebabkan pencemaran tanah karena sampah anorganik tergolong zat yang sulit hancur, kalau itu, ya. Dan sehari pagi kamu menemukan jenis sampah apa saja yang organiknya? Sampah plastik tadi dikatakan sulit terurai. Plastik mengancam kelestarian apa satwa? Satwa itu apa? Ya, hewan, ya. Sampah plastik mencemari tanah, ya, menjadi tanah jadi rusak, subur. Ya, merusak ekosistem. Ekosistem itu kehidupan yang ada di tanah, mulai dari cacing, apalagi yang ada di tanah. Ular, ya. Ya, termasuk kita juga, ya. Kita tinggal di tanah ini, ada, ya. Bisa kalian membedakan kan mana organik dan mana anorganik? Oke, sekarang
dunia. Kenapa sampai dikatakan negara sampah? Karena orang-orangnya itu kudis. Tahu kudis? Kurang disiplin. Dari tradul itu maksudnya. Seperti inilah gambaran keadaan kondisi negara kita yang kurang peduli terhadap alam lingkungan, kurang lama. Dilansir dari IDN Times mengenai bahwa Jakarta darurat sampah plastik. Ini akan menjadi topik kita kali ini. Mudah-mudahan dengan adanya keputusan Sampah plastik silakan disimak, nanti ada tanya jawab. menjadi permasalahan Fokus. lingkungan secara global dari masa ke masa. Materialnya yang membutuhkan waktu lama untuk terurai, membuat limbahnya kerap menumpuk berpuluh-puluh tahun, serta mencemari lingkungan. Plastik mesti dibangun. Bukan hanya didukung oleh kebijakan pemerintah, tetapi juga dimulai dari kesadaran masing-masing warga untuk membuat lingkungannya menjadi lebih baik. Lalu ditambah kreasi kertas origami, ya, dan mudah-mudahan ini kreasinya menjadi kreasi kalian yang bisa menambah indah ruangan kelas, juga bisa bermanfaat, ya, digunakan sebagai tempat pensil atau tempat menyimpan sesuatu alat tulis lainnya, ya. Oke, sekarang setelah duduk restu, sudah selesai, ya, sudah selesai. Sekarang masing-masing kelompok untuk ke depan melihatkan hasil karyanya dari mulai kelompok satu dulu, ayo. Depan. Ya, terkait dari hasil tadi, ya, mengenai sampah plastik yang kita gunakan, kita jadikan sebagai karya yang bermanfaat, ya. Atau tema sampahku kreasiku, ya. Mudah-mudahan dengan proyek ini kalian khususnya bisa bermanfaat, juga peduli terhadap lingkungan sekitar, ya. Artinya ramah terhadap peduli terhadap lingkungan, dan pastikan juga tolong kepedulian kalian akan kebersihan, menjaga
kebersihan. Nah, sebagai berdoa, tangannya semuanya di atas meja, kita sama